juga mengucapkan terima kasih dan dukungan pada saudara Diki. Persis tadi teman bilang, ya Mas Tino ya ngomong ya, kita ini kalau 17-an ya kayaknya terlalu banal, nyanyi doang dan hutan bapak jadian, ya itu oke sih. Tapi yang ada gerakan apa kegiatan intelektual sedikit. Nah ini sudah dimulai Kiki, ini aplaus buat Kiki. Alumni Berlin, tapi ini awal yang patut diteruskan. Makanya saya waktu capek ya, saya sekarang ini sore Kiki nggak bisa banyak bantu karena saya sering bolak-balik ke Solo ya. Tapi saya sepakat karena saya sangat apresiasi pada aktivitas Kiki. Dan lain waktu saya punya waktu lebih banyak. Thank you Kiki. Oke, saya mulai juga. Saya sebenarnya terus terang nggak terlalu siap, tapi sebagai dukungan pada Kiki dan juga pemikiran saya sebenarnya ini sebuah keprihatinan yang buat saya kadang-kadang bukannya hopeless ya, tapi saya itu tidak terlalu optimis dengan perkembangan Indonesia. Saya menyimpulkan judul pidato ini sebenarnya bukan pidato lah, bahwa pendidikan Indonesia makin jelek. Buktinya apa? Teman-teman percaya nggak makin jelek? Percaya ya? Karena kalau saya buktinya mudah sih. Ketika awal Soeharto mulai memimpin Orde Baru, itu masih banyak orang Malaysia yang kuliah ke UGM, UI, atau kita sering diundang menjadi dosen di Malaysia. Lalu di akhir masa Soeharto kan malah yang dianu jadi tenaga buruh kasar, ya. Jadi ini indikator yang sangat jelas. Jadi Pak Tony yang Orde Baru habiskan itu bukan hanya SDM dan hak asasi manusia, SDA bukan hanya SDA dan hak asasi manusia, tapi juga SDM. Ya, boleh teman-teman berdebat, tapi saya akan menjelaskan. Saya ini bukan asumsi saya membaca dari laporan World Bank. Jadi ketika Indonesia berbangga dengan korban pertumbuhan 7%, pertumbuhan itu meminta pengorbanan. Karena Indonesia tidak cukup SDM yang berpendidikan, maka teman-teman semua tahu namanya SD Impres. Nah, dengan SD Impres itu digeber begitu banyak SDM untuk menjadi segrup roda industri yang tolong 7%. Ditulis di laporan World Bank itu, pengumpulan begitu banyak guru untuk mengisi jumlah SD Impres itu ternyata tidak dibarengi dengan kualitas. Satu. Kedua, juga tidak dibarengi dengan kesejahteraan. Ketiga, tidak dibarengi dengan meritokrasi. Akhirnya apa? Guru-guru itu ya sudah, saya diterima segini aja, saya jam 2, jam 3 bisa pulang, ya sudah, nyantai saja. Apalagi tidak ada kriteria meritokrasi. Maka jadilah itu sebuah tradisi bahwa menjadi guru Indonesia makin lama itu menjadi birokrat yang nyantai. Dan kita semua tahulah, di Berlin pun kita merasakan para dosen, para pendidik perguruan tinggi itu sebenarnya di Berlin pun itu sebenarnya bahkan menjadi agen rahasia untuk intel-intel pemerintah otoriter. Mereka mencoba bareng bergaul dengan para mahasiswa, seminar, tapi mencatat suara-suara kritis yang nanti dilaporkan. Nah, itu terjadi terus hingga akhirnya reformasi dan Gus Dur meningkatkan kesejahteraan para guru tersebut dengan sistem penggajian yang namanya PGBS. Bahkan para guru sebenarnya secara sinis menyebut PGBS. PGBS itu singkatannya perjanjian gaji pegawai disiplin. Tapi guru-guru kita sering melesetkan itu dengan pintar goblok pendapatan sama.
dan itu terus berpengaruh, bahkan lembaga pendidikan swasta banyak yang mengikuti itu, ya. Perguruan swasta kenapa mengikuti itu? Yayasan swasta karena enak, gaji pokoknya rendah, tunjangannya banyak. Jadi ketika pensiun, yayasan tidak perlu membayar tinggi-tinggi uang pensiun. Ibu bapak ada istilah yang disebutnya Anda membayar pinat juga mangke. Kalau Anda bayar kecil, masa Anda minta manusia ya? Anda bayar kacang ya, Anda dapatnya monyet, ya. Dan para guru itu bukannya tidak cerdas, dia tahu, ya. Maka ya dia berikan seadanya untuk lalu waktu dan tenaganya untuk menambah penghasilan keluarga, pulang gojek atau pulang lesi dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat guru-guru makmur itu biasanya jadi guru les. Dia punya mobil biasanya ngelesin atau punya proyek di luar lembaga tersebut. Itu kenyataan ini sangat sebenarnya akan memukul sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita ini jadi kalau dilihat-lihat sebab utamanya adalah siapapun yang elit kita. Karena elit kita tidak membangun sistem di mana individu guru itu bisa berkembang. Tahun 2007 McKinsey, lembaga konsultan yang terkenal, mengeluarkan pendapat bahwa kualitas sistem pendidikan tidak akan melebihi kualitas guru. Jadi ini meletakkan tanggung jawab pada guru, itu kualitas guru. Itu ahli pendidikan seluruh dunia langsung mengkritisi McKinsey lalu-lalu, ya. McKinsey kalau salah bukan cuma kali ini, Google baca McKinsey juga dikritik karena membuat pernyataan yang salah. Yang salah pada tentang McKinsey itu harusnya diciptakan sistem di mana para guru itu bisa berkembang. Ini sangat-sangat penting dan sangat mengancam. Karena apa? Guru yang kekurangan kesejahteraan, dia tidak bisa fokus, dia terdistraksi. Sementara sekarang ini tantangannya adalah apa? Guru dengan gaji UMP bahkan kurang harus berhadapan dengan apa? Artificial intelligence, teman-teman. Profesor pun belum tentu menang lawan artificial intelligence. Oleh karena itu, sekali lagi elit-elit kita tolong membuat sistem di mana para guru ini berdaya, sejahtera, dan bisa berkembang cerdas. Itu saja, semoga elit-elit kita merdeka. Tidak siapa ini